Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Setiap musibah yang dialami oleh umat manusia itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Betul, Allah telah menggariskan takdir, Allah sedang menentukan bencana, tapi tetap yang namanya bencana itu sebagian besar adalah akibat dari ulah tangan manusia, akibat keserakahan, akibat kebodohan kita, ketidakfahaman kita, ataupun juga sifat ignorance kita, sifat ingin melakukan pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita lanjutkan kajian kita kali ini bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Tamami. Fadol, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji lagi ya, Bu. Di dalam surah Al-Hadid ayat ke-23. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita. Ngajarin apa Pak Ustadz? Dua hal. Ketika kita diberi musibah, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Sebaliknya juga, kalau sedang diberikan kesenangan, jangan terlalu seneng. Kalau bahasa orang Betawi, kalau lagi kena musibah, ya bagaimana lagi ya, emang udah takdirnya Allah. Tapi kalau lagi lempengan seneng, jangan kelewat seneng. Dapat duit 3 miliar, amin ya. Wah, hidupnya pengennya seneng mulu. Seakan-akan dunia punya dia, yang lain pada ngontrak ya. Sama suami ajak iji kemana aja, bini tiap pagi, siang, sore, malam poya mulu. Beli tas yang mahal, yang nolnya sampai berapa biji dia? 7 apa 3 tuh ya, banyak dah tuh. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, dunia itu sifatnya sementara. Artinya sedih juga sementara, senang juga sementara. Coba lihat dah, ada Quran surah An-Najm. Di situ Allah Subhanahu wa taala di ayat 40-41 ingin mengajarkan kepada kita apa? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu kadang-kadang membuat kita apa? Ketawa, kadang juga membuat kita apa? Sedih. Makanya hidup itu selalu berputar. Yang di atas belum tentu terus di atas, yang di bawah belum tentu semuanya akan di bawah. Yang senang belum tentu bakal terus senang, yang sedih belum tentu juga terus sedih. Makanya bagaimana cara kita menghadapi kehidupan yang saat ini sedang kita laksanakan? Ketika misalkan Allah berikan ujian berupa musibah, maka silakan kita bersedih, tapi jangan sampai bersedihnya itu larut-larut lama. Bu, hal yang paling menyedihkan apa? Ketika kita ditinggalkan sama orang yang paling kita cintai. Belakangan ini kita lihat saudara kita yang di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, mereka sedih bukan karena kehilangan hartanya sebenarnya yang paling sedih. Apa? Kehilangan anggota keluarganya yang memang sangat ia cintai. Saya lihat ketika itu di iNews TV, Masya Allah, berapa banyak anak-anak sedih karena apa? Karena kehilangan orang tuanya. Ada istri sedih kehilangan siapa? Suaminya. Ada suami sedih kehilangan. Tapi biasanya kalau yang begitu-gitu kalau istri kehilangan suami sedih apa enggak? Tapi kalau suami kehilangan istri sedih apa enggak?
Itu mah orang sini, orang Aceh mah kagak keles. Kok ngomong-ngomong sama kayak kampung saya begitu ya. Ya Allah. Artinya disinilah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, berdoalah kepada Allah. Tetap, ya Allah, saya yakin musibah yang kau berikan kepada saya ini adalah sifatnya ujian. Dan saya yakin ya Allah kepada engkau, tidak ada yang namanya musibah itu akan abadi. Pasti setelah musibah akan ada namanya kesenangan. Betul betul. Tuh. Jadi kalau lagi kena musibah santai aja Bu. Ya Allah bagaimana lagi ya. Motor bocor tuh. Dorong gak kira-kira? Dorong, ntar juga ketemu apa tuh? Tukang tambel ban kan ya. Terus kalau udah ketemu tambel ban, bannya diapain itu? Ditambel, abis itu bisa jalan lagi apa enggak? Lagi girang lagi tuh. Abis itu bocor lagi. Tambel lagi apa jangan? Tambel lagi. Abis itu girang lagi apa enggak? Girang lagi. Yang penting satu, ketika kita diberikan musibah, ya sudah, sedih boleh, tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan musibah ini menjadi apa? Menjadi penguat kita sebagai manusia. Dan sebaliknya, ketika kita diberikan kesenangan, diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, jaga hati kita, jangan sampai merasa bahwasannya kesenangan itu sifatnya abadi. Akhirnya apa? Lupa. Mentang-mentang seneng, lupa. Mentang-mentang lagi seneng, lupa makan bakso sampai 5 mangkok. Datang ke tukang bakso 53 kilogram. Keluar dari tukang bakso 75 kilogram. Percis kayak yang ngomong. Jangan begitu. Ya Bu. Bu sekarang saya tanya Bu. Ayo pemirsa sekarang saya tanya. Orang kalau lagi seneng kan biasanya banyak ingetnya apa banyak lupanya? Apalagi lupa lempengan bayar. Iya. Makanya kalau lagi seneng Allah sampai mewanti-wanti apa? Awas hati-hati. Karena biasanya orang seneng saking senengnya nanti timbul rasa sombong. Maka di kalimat surah Al-Hadid ayat 23 di terakhirnya apa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling gak senang sama orang yang sombong. Jalannya diangkat dadanya. Seakan-akan kesenangan yang ia dapati karena apa? Karena usahanya sendiri tanpa ikut campur tangan Allah Subhanahu. Hati-hati orang sombong itu jangankan masuk surga, nyium baunya aja nggak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min balik. Masya Allah. Alhamdulillah Bu. Bu. Kita kalau jadi orang pasti harapannya meninggal masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen. Kalau ditanya kapan siapnya? Oh, suka gitu. Padahal kalau pengen surga, kalau emang ditanya siap, saya siap kapan aja. Ya, iya Bu ya. Betul nggak Bu? Kalau emang udah pasti masuk surga, kita siap kapan aja. Ibu bilang siap nggak siap? Kalau emang udah umurnya mah. Betul apa betul? Jadi kita siap-siap untuk menghadapi maut. Dan kalau Allah beri keberkahan masuk surga, insya Allah kita dapat termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Bu, angkat tangannya yang mau nanya siapa? Iya, mana tangannya? Angkat dulu semuanya, mana yang mau nanya? Waduh banyak banget. Silakan Ibu. Tolong dibantuin dulu dong Bu. Dibantuin. Ya, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun Thohir. Ibu Yuyu Thohir, pertanyaannya. Yang mau saya tanya Pak Ustadz, bagaimana caranya membentuk hati yang stabil dikala naik turunnya keadaan urusan dunia ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuyun Thohir siapanya Pak Erick Thohir ini ya? Bu Yuyun, tapi sebelum saya jawab pertanyaan Bu Yuyun, saya mau minum dulu. Boleh apa enggak ini ya? Nah,
Biar hati kita semakin sejuk, yang jawab pertanyaan juga makin sejuk. Amin Allahumma. David. Masya Allah baik banget ini. Sebelum jawab pertanyaan, minum dulu aqua. Bismillah. Alhamdulillah. Udah Ustaz David ya? Ya silakan Kiai. Alhamdulillah, minum aqua makin sejuk ya Uya. Baik Bu Yuyun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati kita supaya stabil ya. Ketika kita bicara tentang dunia, sedangkan yang lain pada mengejar akhirat. Tapi memang namanya hati, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah terlepas kita untuk berlomba-lomba mengejar dunia. Tapi ingat, dunia itu tidak ada yang abadi. Dunia itu sementara. Supaya stabil, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, tidak ada manusia yang tidak butuh dunia. Betul apa betul? Semuanya kan butuh dunia. Ustadz berangkat ceramah ke iNews TV, itu kira-kira pakai akhirat apa pakai dunia? Apa bentuknya? Mobil. Mobil pakai bensin apa enggak? Itu bensin bayarnya pakai doa apa pakai duit? Ya betul betul. Selain bensin ada tol. Tol pakai doa apa pakai duit? Duit. Tapi ingat, jangan sampai dunia merusak kita. Akhirnya apa? Dunia mulu yang kita kejar, akhirat kita lupain. Bahasa kita begini, orang boleh menang dalam hal dunia, tapi kita maaf misalkan kalah dalam hal dunia, nggak boleh kalah dalam hal akhirat. Maafin Bu, ngomongin orang sukses di dunia banyak, kita mau jadi nomor berapa tetap kagak bisa jadi nomor 1. Ya Bu, ya Bu. Karena apa? Udah banyak orang yang menang dunia. Makanya kalau kita melihat dunia, dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa? Dunia cukup di genggaman tangan kita, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Takutnya apa? Kalau dunia sudah terlalu masuk ke dalam hati kita, maaf bisa jadi nanti kehidupan kita akan rusak. Dunia kita kejar, akhirnya ibadah kita nggak uber. Dunia kita uber-uber, akhirnya akhirat kita lupa. Ibu disuruh ngaji, lupa. Padahal temannya udah ngingetin nih, ibu-ibu pengajian, ayo kita cepetan. Dijawab sama dia, entah dulu masih di warung. Padahal bajunya udah siap-siap tuh Bang David. Artinya begini Bu, silakan cari dunia tapi jangan lupakan akhirat. Karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya pengen dunianya cakep, akhiratnya juga cakep. Bahasa gampangnya begini, pinter-pinterlah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wayahnya dagang, silakan dagang, tapi jangan lupain sholat. Wayahnya sholat, sholat dulu, dunianya tinggalin dulu, selesai urusan. Betul gak kira-kira? Jadi hidup itu sih sempil itu. Lihat kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, wayahnya sholat, Masya Allah. Semua pedagang apa? Ninggalin dagangannya menuju apa? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk sholat. Begitu ya, betul. Begitu sampai Jakarta, dagang lagi. Ya. Telat lagi. Telat lagi. Sampai ninggalin lagi. Ya Allah, ya Allah. Bu, ad-dunya mazra'at al-akhirah. Apa artinya? Dunia itu adalah tempat untuk menjadi ladang bawa bekal ke akhirat. Jadi tadi kita yang penting orang Islam itu seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau kita tawaf tuh udah yang terakhir mau dekat apa? Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melewati beberapa segmen dari program Cahaya Itu Indonesia. Guru-guru kita juga sudah menyampaikan ya apa yang beliau fahami dari surah Al-Hadid ya. Tadi kita sudah mengkaji lebih dalam ya bahwa dunia ini senda gurau dan juga bagaimana juga kita menyikapi musibah di dalam hidup ya. Apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi alam akhirat nantinya. Tentunya ini satu bekal bagi kita ke depannya. Dan juga buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga kita doakan ya Allah berikan kekuatan, kesabaran ya, keistiqomahan dalam Islam, sebaik-baik perlindungan, dan kita yang tidak tertimpa musibah bencana alam dimampukan untuk menolong saudara-saudara kita. Amin ya robbal alamin. Baik itu secara donasi, doa ya, dan juga memberikan ketenangan kepada mereka yang ada di sana. Baik, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak di sini, Pak. Halo Pak, assalamualaikum. Bapak-bapaknya nyempil dari tadi yang ditegur ibu-ibu, kata bapak-bapak, ibu-ibu melulu, gue kagak katanya gitu. Silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Masya Allah. Mana nih, mana nih, mana? Sana, mana? Sebelah mana? Itu ya ibu, silakan. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi, izin Ustadz bertanya, bagaimana cara menjaga hati kita agar tidak mudah tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara? Ya. Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, udah ada yang ngasih kode dari tadi. Sono aja katanya, sono. Silakan Ustadz. Yang gemukan. Ustadz Tile, udah Ustadz Tile yang jawab dulu. Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti yang kurusan. Ini tanda beliau besoknya dibawa pulang. Kalau saya dijual. Bagaimana Ibu Dewi? Ibu, pertanyaannya bagaimana menjaga hati kita supaya kita jangan sampai terlena dengan dunia. Yang pertama, imbangi kehidupan dunia kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita sadar dunia itu hanya sementara. Dunia itu cuma persinggahan. Dunia itu jembatan untuk akhirat. Kalau kita sadari itu, berarti semua kita berdasarkan dengan nilai-nilai agama. Insya Allah kita jangan mudah tertipu dengan, apalagi sekarang zamannya udah serba instan, zaman serba modern. Mau ngapain aja lewat rumah juga bisa. Urusan dunia lewat tangan doang nih Bu, ya enggak? Halo paket ya Bu, paket. Halo nasi goreng setan. Halo ya enggak, seblak. Halo, apapun kepengenan kita itu sekarang lebih mudah. Maka kembalilah kepada konsep sederhana. Apa itu konsep sederhana? Antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Kita mampu tapi kurang butuh, buat apa? Ya Bu, kita mampu duit banyak, mau beli motor lagi padahal udah ada motor, buat apa? Tahan. Mampu tapi nggak butuh, untuk apa? Sebaliknya kita butuh banget tapi tidak mampu, jangan maksain. Ini kadang-kadang kan maksain ya Bu. Ya Allah, istrinya suruh jagain lilin, dia ngayap. Itu namanya maksain. Pengen kaya, ada tembok orang dikoset, ya kan? Yang kesian temboknya baru diaci doang, belum diaci, baru dikamprot doang, belum dicat. Wah, bakrak ukuran.
Maka kembali kepada konsep agama. Ya Bu, jangan terlalu berlebihan, jangan juga ngoyo, ya enggak, ambisi. Ya enggak, kalau udah ambisi Bu, setiap kita punya ego. Manusia itu Allah kasih ego, itu udah naluri, udah alami, udah fitrah. Ibu contoh nih, kita punya ego. Ibu foto selfie rame-rame sama temen, wah cekrek, ayo besti, ya halo, say hello, cekrek. Nah foto, pertama kali yang ibu lihat pasti muka ibu dulu. Iya benar. Betul kan? Betul. Itu fitrah, itu namanya ego. Saya keluar sama guru Tamami dari Masjid Al-Huriyah, yang pertama saya cari sendal saya. Bukan sendal beliau. Itu naluri, itu udah alami ya Bu, fitrah. Itu namanya disebut ego. Tapi jangan pernah kita egois. Nah yang gak boleh itu egois. Pintar merasa itu bagus. Yang gak bagus merasa Nah itulah, maka kembali nilai-nilai agama, konsep sederhana. Jangan sampai hati kita tertipu dengan kemilaunya dunia. Masya Allah Bu, kalau dunia kalau Allah mau kapan juga bisa ya Bu, kalau Allah mau. Tapi kan kita punya penyeimbang bahwa dunia adalah jembatan untuk akhirat. Insya Allah hati kita akan terjaga dari sifat hubbud dunia. Wah sekarang tuh ada sifat hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia tapi takut sama mati. Ya Bu, hidup segan, mati tak mau, lebih parah lagi ya kan. Maka itulah penjelasan dari saya. Nanti akan ditambahin oleh sahabat saya Ustadz Tamami. Ayo Tamami. Bawa pulpen mulu. Kayak KUA. Banyak catatan di catatan. Ya simpel-simpel aja, semua sudah lengkap dijawab sama guru kita, Guru Tile yang Masya Allah ganteng, pinter, cerdas ya. Ya. Ya kembali, beliau sudah lengkap jawabnya. Kalau saya cuma nambahin satu, sesuai yang dengan sering kita baca ketika kita sholat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Doa boleh Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi prinsip tetap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sehingga nanti dunia tidak boleh tertinggal dalam diri kita, tapi akhirat tetap tujuan kita, karena memang kita dilahirkan ke dunia ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menukil satu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menambahkan Guru Tile udah lengkap. Nomor 3, kalau kita pengen selamat, Guru, nomor 3 ya. Yang pertama takwa kepada Allah sirran wa alaniyah. Yang kedua itu ar-ridha fil qaul. Yang ketiga ini yang penting apa? Al-qasdu indal ghina wal faqr. Seperti yang bilang tadi apa? Sederhana hidup itu. Punya alhamdulillah, kagak punya kita usahain. Kalau emang kagak mampu ya udah biarin, begitu kira-kira. Ya insya Allah. Begitu kira-kira. Masya Allah. Ustaz Tile sih masih Bu, Pak, udah lengkap banget hari ini ya. Cuman saya masih kegantung aja tadi kalau Ustadz Tile ya kan. Kalau keluar masjid pasti yang cari sendalnya Ustadz Tile. Nah kalau saya pas keluar masjid yang saya cari sendalnya Ustadz Tile yang saya cari juga. Itu kira-kira gimana tuh Ustadz tuh? Itu namanya oper itu gue. Iya. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita belajar banyak tentang konsep di dalam hidup, memaknai musibah, memaknai kehidupan, bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita alami, itu akan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat.
Siap tidak siap, kematian pasti akan datang menjemput kita. Yang paling penting adalah memastikan dan kita mengusahakan hidup kita sudah melakukan yang terbaik, sudah bertobat, sudah memperbaiki diri sehingga kita wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Untuk itu mari di penghujung acara ini kita berdoa bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Tile. Silakan Fathol. Para ibu, bapak, hadirin dan pemirsa, mari sama-sama kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita senantiasa bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah kita selalu Allah jaga dari tipu daya dunia. Dan insya Allah Allah selamatkan negeri kita, bangsa kita, keluarga kita, diri kita. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wadkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Muda Indonesia hadir sebagai ajang pencarian dai muda yang mampu membawa pesan kebaikan. iNews mencari wajah-wajah baru dan talenta muda yang siap menginspirasi. Saatnya kau bersinar. Tunjukkan kemampuan berdakwahmu, keluarkan potensimu dan buktikan bahwa kamu bisa menjadi dai yang menebar cahaya Quran. Yuk, ikutan audisi Cahaya Muda Indonesia. Syaratnya laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 35 tahun, peserta perorangan atau duo, mampu membaca Al-Quran dengan baik, benar juga menjelaskan dengan sederhana dan bisa dipahami banyak orang. Pastinya berdomisili di Jabodetabek. Kirimkan video dakwah berdurasi 3 menit ke RCTI Plus atau mendaftar dengan mengikuti audisi Cahaya Muda Indonesia di Jakarta. Wujudkan mimpimu menjadi dai muda hanya di iNews, dan info lebih lanjut bisa kunjungi akun sosial media iNews di @official_iNews. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda semua. Yang baik datangnya tentu dari Allah dan kekurangan datangnya dari saya pribadi sebagai pembawa acara pada kesempatan siang hari ini. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam.